Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 34, Pedang Ganda Cahaya dan Bayangan. Ting, percikan memercik dan perlawanan yang kuat menyebabkan Luo Xiu mundur beberapa langkah. Teknik kultivasi internal pria itu setidaknya berada di tingkat kelima, ditambah tekanan basis kultivasinya, Luo Xiu sama sekali bukan tandingannya. Selain itu, ilmu pedang pria berjubah putih itu juga sangat bagus, dan ilmu pedangnya dekat dengan tingkatan kelengkapan. Luo Xiu tidak dapat melukainya sama sekali. Matilah, raungan serigala bulan, pria berjubah putih itu berteriak, dan cahaya pedang yang indah menebas ke arah Luo Xiu, membuatnya merasakan lolongan serigala dan mengarah kepadanya. Jelas, apa yang digunakan pria berjubah putih itu adalah seni bela diri ilmu pedang tingkat kelima atau lebih tinggi. Tas pedang 9 guntur. Luo Xiu melawan dengan seluruh kekuatannya, pedangnya hampir mencapai batasnya, dan udara berdesir. Kedua pedang itu beradu, dan Luo Xiu menghindar dengan sangat cepat. Tangannya terkoyak oleh getarannya, dan darah mengalir keluar. Kamu mampu menahan serangan raungan serigala bulanku? Pria berjubah putih itu mengerut, tidak puas dengan kenyataan bahwa pedangnya hanya mengoyak tangan Luo Xiu. Pria berjubah putih itu adalah ahli bela diri di tingkat ke-7 alam laut energi, dan energi vitalnya juga padat. Raungan serigala bulan adalah seni bela diri tingkat kelima. Banyak ahli bela diri di tingkatan yang sama tidak dapat menandinginya. Jika kamu tidak mati, kamu mungkin mampu mendapatkan posisi tinggi ketika kamu memasuki gerbang kebebasan kelak. Sayangnya, kamu pada akhirnya akan mati di tanganku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh disinggung. Pria berjubah putih itu mengayunkan pedangnya secara horizontal dan menyerang Luo Xiu lagi. Duar, Luo Xiu mengubah energi vitalnya sepenuhnya. Cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksirnya berputar dengan cepat, dan api hitam pekat muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatan api, bagaimana mungkin? Wajah pemuda itu berubah saat melihat api hitam pekat muncul di tubuh Luo Xiu. Pedang 9 guntur. Pada saat ini, Luo Xiu menggunakan berkah api hitam kematian untuk mengeluarkan teknik pedang berdesing, dan aura kematian yang menakutkan menyebar. Ting, kedua pedang itu beradu lagi, dan Luo Xiu tidak dipukul mundur kali ini. Dengan kekuatan api hitam kematian, dia menahan dampak energi vital pria itu. Pria muda berjubah putih itu terkejut dan berkata, "Kamu benar-benar menguasai kekuatan atribut di alam laut energi." Namun, dia dengan cepat menjadi tenang, dan seringai muncul di wajahnya. Bahkan jika kamu telah menguasai kekuatan atribut, basis kultivasimu masih terlalu rendah, dan kamu tetap akan mati. Tinju macan naga agung, Luo Xiu mengepalkan tinjunya dan melancarkan gerakan harimau ganas. Api hitam kematian memadat dan menghantam wajah pria berjubah putih itu. Tapak pemecah gunung, penghinaan tampak di seluruh wajah pemuda berjubah putih itu. Dia dengan mudah melakukan kemampuan telapak tangan tingkat keempat, dan cahaya energi vital dipadatkan, mencoba mematahkan tinju Luo Xiu. Buk, tubuh Luo Xiu bergetar ketika kedua telapak tangan itu beradu, dan dia langsung mundur. Namun, dia mencibir di dalam hatinya. Vena kehidupan di tangan kiri pria itu telah dirusak olehnya. Pria muda berjubah putih itu menjerit keras, dan wajahnya menjadi pucat pasi karena kesakitan. Tangan kirinya sangat sakit, dan otot serta tulangnya hancur lebur. Hawa panas terus membakar daging dan darahnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia telah menguasai kekuatan atribut, energi vitalnya tidak sekuat milikku. Jelas sekali aku sudah membalas balik. Mengapa malah aku yang terluka? Pria muda berjubah putih itu tidak tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Namun, Luo Xiu tidak akan memberinya kesempatan untuk berpikir sejenak. Pedang bayangan itu seperti kilat hitam, melesat ke arah pria itu. Pemuda berjubah putih itu buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menahan serangannya, tapi dia tidak dapat menggunakan tangan kirinya. Kekuatannya sempat terganggu. Meskipun dia tidak akan ditekan oleh serangan Luo Xiu, tapi serangan itu hampir mustahil untuk membunuh Luo Xiu. Gerakan naga menjulang. Luo Xiu menyadari kelemahan kecil pria itu, dan dia memadatkan api hitam kematian di tangan kirinya lagi untuk menyerangnya. Dasar bajingan, pemuda berjubah putih itu sangat marah. Tangan kirinya terluka parah dan tidak bisa menahannya sama sekali, dan pedang di tangannya dikendalikan oleh Luo Xiu. Dia hanya bisa mundur untuk menghindari pukulannya. Namun ketika dia mundur pada saat itu, Luo Xiu pun berinisiatif dengan cepat.
Ini sudah berakhir. Tatapan dingin terlintas di mata Luo Xiu, dan pedang bayangannya menebas pergelangan tangan pria berjubah putih itu, darah memercik deras keluar. Ah, pria muda berjubah putih itu berteriak kesakitan lagi. Pedang panjang di tangannya jatuh, dan cahaya pedang yang tajam tepat berada di antara alisnya. Pada saat ini, hati pemuda itu seperti membeku yang tertahankan. Sebagai ahli bela diri di tingkat ke-7 alam laut energi, dia dikalahkan oleh seorang pria yang baru saja memasuki tingkat pertama alam laut energi, yang membuatnya terkejut dan marah yang meluap. Namun, ancaman kematian sudah dekat, dan dia tidak berani bertindak gegabah di situasi tersebut. "Siapa yang memintamu untuk membunuhku?" tanya Luo Xiu dengan nada dingin. "Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan melepaskanku?" Pemuda berjubah putih itu menatap Luo Xiu dan berkata, "Jika kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku akan memberitahumu pelakunya." "Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku," teriak Luo Xiu dengan nada dingin. Ujung pedang itu setengah inci mendekat perlahan, menusuk kulit di antara alis pemuda berjubah putih, dan darah mengalir keluar. Rasa sakit di antara alisnya membuat raut wajah pemuda itu berubah drastis. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberitahunya, Luo Xiu pasti akan segera membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kami bertiga datang ke kota awan untuk membunuhmu atas perintah dari tuan kami. Tuanku adalah Zhang Luliang, pelayan dari divisi non-inti Gerbang Kebebasan." Zhang Luliang, mata Luo Xiu berkedip dengan tajam. Tokoh keluarga Zhang adalah Zhang Luliang, pelayan dari divisi non-inti Gerbang Kebebasan. Luo Xiu berpikir, jelas, Zhang Luliang memendam dendam padaku karena kematian pemimpin keluarga Zhang, Zhang Shaoxiong. Dia tidak berani menyinggung penguasa balai seni bela diri Oing Yun, jadi dia mengirim murid-muridnya untuk mencari kesempatan untuk membunuhku. "Aku sudah memberitahumu, kamu," kata pemuda berjubah putih itu, berharap Luo Xiu bisa melepaskannya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun untuk meminta ampun, bagian tengah alisnya langsung ditusuk oleh pedang bayangan. Dia langsung mati dan jatuh ke tanah. Raut wajah Luo Xiu sangat dingin. Dia berpikir, ketiga pemuda ini datang untuk membunuhku, tetapi mereka gagal. Sebaliknya, mereka berharap aku memberi belas kasihan. Bagaimana hal seindah itu bisa terjadi di dunia ini? Luo Xiu memiliki prinsip untuk tindakannya sendiri. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, dia juga tidak akan seenaknya membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah menyarungkan pedangnya, Luo Xiu mulai mengumpulkan harta rampasan dari ketiga orang ini. Mereka bisa jadi murid Zhang Luliang. Jelas, ketiga orang ini semuanya adalah murid non-inti dari Gerbang Kebebasan. Namun, ada berbagai tingkatan jenius. Misalnya, dua ahli bela diri di tingkat kelima dari alam laut energi yang telah dibunuh oleh Luo Xiu sebelumnya memiliki kekuatan yang biasa saja. Lalu, pemuda berjubah putih ini, jika bukan karena metode merusak nadi kehidupannya dan api hitam kematian, Luo Xiu pasti bukanlah tandingannya. Di tubuh ketiga orang ini, Luo Xiu menemukan tanda pengenal mereka. Selain itu, ketiga orang ini juga memiliki perangkat penyimpanan. Ada 2 gelang penyimpanan, dan cincin penyimpanan, yang berisi banyak batu vitalitas dan pil. Cincin penyimpanan diperoleh dari pemuda berjubah putih. Ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada gelang penyimpanan milik Luo Xiu sendiri. Itu mungkin harta karun yang diolah penyihir formasi peringkat ketiga. Lalu, senjata yang mereka gunakan. 2 ahli bela diri di tingkat kelima menggunakan senjata perang tingkat manusia rendah dan pedang pria berjubah putih itu adalah tingkat manusia menengah, setidaknya bernilai 1000 batu vitalitas. Roar, tiba-tiba, raungan binatang yang menggetarkan bumi bergema di hutan, membuat Luo Xiu merasakan gendang telinga berdengung dan darah di tubuhnya bergetar. Hanya dengan raungannya saja terdapat kekuatan yang begitu kuat. Itu pasti monster di atas peringkat ketiga. Raut wajah Luo Xiu sedikit berubah. Ini adalah kawasan Gunung Yamanato yang penuh dengan bahaya. Aroma darah segar bisa dengan mudah menarik binatang iblis kuat di dekatnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dalam jangkauan penglihatan kehidupannya, aura kuat dari binatang iblis muncul. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan gerakan dan meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa lama, Luo Xiu muncul di tepi sungai. Dia minum seteguk air dan membasuh wajahnya. Memikirkan 3 orang yang telah dia bunuh sebelumnya, raut wajah Luo Xiu menjadi dingin. Zhang Luliang mengirim 3 muridnya untuk membunuhku. Jika mereka bertiga tidak kembali melapor selama itu, dia pasti akan curiga. Pada saat itu, aku akan berada dalam masalah besar untuk bergabung dengan Gerbang Kebebasan. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Oing Yun juga memberitahu Luo Xiu bahwa tokoh keluarga Zhang adalah seorang guru besar bela diri di tingkatan bawaan tingkat ke-9. Dia bisa dengan mudah membunuh orang seperti Luo Xiu hanya dengan 1 jentikan jari. Luo Xiu sangat yakin bahkan jika dia bisa melukai nadi kehidupan orang lain dan menantang mereka yang lebih kuat darinya, kemampuan ini tidak akan bekerja pada mereka yang jauh lebih kuat darinya, karena semakin kuat ahli bela diri, semakin kuat nadi milik mereka. Sulit bagi dia untuk merusaknya.
Luo Xiu mengerutkan dahinya. Dia juga mempertimbangkan untuk tidak mengikuti ujian masuk nanti. Tetapi jika dia tidak memiliki identitas sebagai murid gerbang kebebasan, dia tidak akan memiliki status di daerah Kabupaten Naga Awan. Pada saat itu, tokoh keluarga Zhang akan lebih jahat lagi dalam berurusan dengannya. Aku tahu sulit untuk bergabung dan tinggal di gerbang kebebasan, tetapi aku harus melakukannya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Luo Xiu memutuskan untuk tetap mengikuti ujian masuk. Dia berpikir, pemimpin Balai Seni Bela Diri Oing Yun mengatakan kepadaku bahwa selama aku bisa menjadi murid non-inti, tokoh keluarga Zhang tidak berani melakukan apapun kepadaku meskipun dia berkuasa. Jika aku berkinerja baik dan mendapatkan pelatihan khusus, statusku nanti akan lebih tinggi daripada dia. Mengenai orang tuaku, ketua juga berjanji bahwa selama mereka berada di kota awan, dia akan melindungi keselamatan mereka, jadi aku tidak perlu khawatir lagi. Gerur, pada saat ini, Luo Xiu merasakan sedikit getaran dari pedang bayangan di punggungnya. Apa yang sedang terjadi, pikirnya. Luo Xiu sedikit terkejut, dia mengeluarkan pedang bayangan dengan suara berdentang. Pada gagang bilah antara pegangan dan pedang, katak bayangan yang terukir pada pedang memancarkan cahaya gelap. Pedang itu sedikit bergetar seolah ada panggilan dari jauh. Indera pemanggilan, Luo Xiu mengerutkan dahinya dan melihat ke kejauhan ke satu arah. Dia merasa bahwa sumber getaran pedang bayangan berasal dari arah sini. Ketika dia membeli pedang bayangan di toko senjata, penjaga toko pernah berkata bahwa seorang pemburu menemukannya di dalam peninggalan kuno. Luo Xiu selalu berpikir kalau penjaga toko mengarang cerita seperti itu untuk menjual pedang tersebut dengan harga yang bagus. Namun, pedang bayangan memang terbuat dari bahan khusus, dan kekuatannya memang hanya setara dengan senjata perang tingkat manusia rendah. Namun, bahkan jika senjata perang tingkat manusia tinggi memotongnya, itu tidak akan meninggalkan bekas di permukaannya. Apakah pedang ini benar-benar memiliki latar belakang rahasia? Apa yang terjadi dengan indera pemanggilan ini? Luo Xiu bingung dan penasaran. Setelah menaruh pedangnya kembali, Luo Xiu melompat dan melesat dengan cepat di dalam hutan Gunung Yamanato ke arah panggilan halus pedang bayangan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berkulit gelap berjalan di dalam hutan, sarung pedang di punggungnya sedikit bergetar. Pedang cahaya bergetar. Apakah ia merasakan pedang bayangan ada di dekatnya? Mata pemuda itu berbinar, dan kemudian dia melompat dan berlari ke arah yang dirasakan oleh pedang cahaya. Kekuatan pedang cahaya dan bayangan memang hanya setara dengan senjata perang tingkat manusia rendah. Guru besar bela diri yang mencapai tingkatan bawaan setidaknya menggunakan senjata perang tingkat manusia menengah. Orang-orang yang memiliki pedang bayangan pasti tidak mungkin terlalu kuat. Aku seharusnya dapat mencurinya. Kulit pemuda itu gelap, tubuhnya kuat dan pergerakannya lincah. Dia berlari seperti harimau yang ganas, dan auranya sangat dahsyat. Kaisar Agung